Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai parents, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena di era pandemi ini itu rezeki yang paling besar, yang paling nikmat adalah sehat, ya kan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ketemu lagi dengan saya di Nur Alia Saparida. Lupa nama sendiri. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang masih tentang read aloud atau membacakan nyaring. Saya mau membahas tentang manfaat membacakan nyaring untuk anak. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai human gitu kan, ketika kita harus melakukan sesuatu, kita tuh harus tahu dulu nih manfaatnya apa sih buat kita. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Nah, mungkin itu yang ada di pikiran para orang tua. Kenapa saya harus repot-repot membacakan nyaring untuk anak? Anakku tuh masih bayi, masa iya dibacain buku gitu ya? Pasti mungkin ada di antara orang tua yang berpikir seperti itu. Nah, oleh karena itu saya akan membahas sedikit tentang manfaat membacakan nyaring. Nah, ini manfaat ini bisa teman-teman lihat di review di salah satu bukunya Ibu Rosi Setiawan, yaitu membacakan nyaring. Di situ lebih komplit, lebih lebih komplit tentang manfaat membacakan nyaring. Nah, kalau untuk pengen tahu reviewnya, sudah saya pernah bikin review. Nanti saya taruh linknya ya di bawah description box. Nah, sekarang kita akan mulai dari manfaat membacakan nyaring pertama. Nah, salah satu manfaat membacakan nyaring untuk anak adalah yang pertama adalah untuk membantu perkembangan otak lebih optimal. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa masa golden age 0 sampai 24 bulan adalah masa di mana sel-sel otak anak itu belum tersambung secara sempurna. Nah, itu perlu rangsangan-rangsangan supaya sel-sel otaknya tersambungnya. Istilahnya itu masa-masa di mana kalau saya sempat pernah mendengar seminar-seminar tentang anak gitu kan, bahwa masa-masa itu adalah masa-masa di mana sel otak itu berlimpah ya, bermiliar-miliar, sehingga itulah kenapa kadang-kadang anak-anak golden age itu sebenarnya lebih cepat menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah untuk merangsang sel otak itu adalah dengan membacakan nyaring. Karena ketika kita membacakan nyaring, ada banyak banget sel saraf yang akan tersambung. Kayak misalkan melatih panca indera, mata, telinga ya dan sebagainya. Itulah kenapa akan lebih baik ketika anak tuh masa golden age itu kita rangsang dengan membacakan nyaring, bukan dengan gadget. Oke, untuk yang kedua kita akan membahas tentang salah satu manfaat dari membacakan nyaring, yaitu memperkenalkan dan melatih kemampuan mendengar. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa sel-sel dalam sel-sel saraf otak anak itu yang masih balita, yang masih bayi itu belum tersambung sempurna. Nah, dengan membacakan nyaring, salah satu manfaatnya adalah kita melatih kemampuan telinga anak, kemampuan mendengar anak, sehingga merangsang panca indera anak. Mungkin ada yang bilang, lo kan masih bayi. Nah, justru ketika masih bayi itu harus dirangsang dengan baik ya. Jadi kalau misalkan gadget itu kan dia hanya merangsang mata ya, dan itu pun sebenarnya juga kalau untuk ada umur-umur tertentu yang memang sebenarnya tidak harus dikenalkan dengan gadget gitu ya. Nah, itu manfaat yang kedua. Lalu yang manfaat ketiga adalah melatih rentang perhatian anak. Nah, ini salah satu yang mungkin banyak yang suka ketika misalkan beli buku anak, lalu buku anaknya itu kan narasinya sedikit. Nah, mereka lupa bahwa anak bayi ini sebenarnya tidak harus membaca buku yang textbooknya banyak. Enggak, justru kalau misalkan anak balita, anak bayi itu diusahakan teksnya sedikit, karena memang rentang perhatiannya sangat sedikit. Apalagi ketika misalkan anak-anaknya sudah usia 5 bulan, 6 bulan, istilahnya masa-masa lagi aktif gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak harus 15 menit misalkan ya, hanya untuk 10 menit, 3 menit. Yang penting anak tahu bahwa dia sedang dilatih untuk rentang perhatian. Nah, untuk tips memilih buku untuk balita sudah pernah saya posting, nanti akan saya juga taruh linknya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman orang tua yang juga masih bingung untuk memilih buku untuk anak gitu ya.
Nah, itu manfaat yang keberapa? Ketiga. Sekarang kita akan coba manfaat yang selanjutnya, yaitu memperkenalkan kata-kata yang memang jarang diucapkan sehari-hari. Nah, kadang-kadang ini untuk menambah kosakata atau kata-kata di alam bawah sadar. Mungkin ada yang juga nanya, kan masih bayi, ya kok dibacain buku? Nah, itu tanpa kita tahu adalah memang Masya Allah banget ya, kinerja alam bawah sadar anak itu akan mendengarkan lewat telinga dan akan merekam respon di alam bawah sadarnya. Jadi akan semua kosakata yang diucapkan oleh orang tua akan direkam oleh anak, dan suatu saat nanti kita menyebutkannya yaitu kolam kata. Kolam kata itu akan tumpah. Nah, ketika kolam kata itu tumpah, maka anak pun akan mulai merespon dengan bergumam, ya, mama gitu kan. Nah, itu karena sering mendengar, dan juga kosakata bawah sadarnya mulai banyak gitu. Itulah kenapa pentingnya membacakan nyari untuk anak-anak, apalagi untuk masa-masa golden age itu dia butuh banyak banget kosakata supaya untuk bisa melatihnya untuk bicara. Kadang-kadang gini, karena suka ada yang orang tua yang berpikiran, enggak, anak aku tuh memang ngomongnya telat, dia lebih pintar jalan dulu. Nah, itu yang sebenarnya salah kaprah. Sebenarnya untuk kemampuan berbicara anak pun itu adalah harus dilatih, ya. Selain motifnya apa? Dengan sering diajak bercerita, sering dibacakan buku. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan suka bingung ya, ini anak bayi mau diapain, mau main apa gitu. Nah, kalau misalkan bingung kayak gitu, ya udah mams bacain aja buku, ya. Selain pertama juga untuk anak pun quality time dengan orang tua, tapi juga menambah kosakata anak, sehingga diharapkan dia nggak akan speech delay. Nah, itu mungkin salah satunya. Bahkan speech delay pun ada beberapa sempat saya seminar Rosi Setiawan, Ibu Rosi mengatakan bahwa speech delay pun sebenarnya salah satu terapinya ada yang dengan membacakan nyari, tentu dengan tips-tips yang berbeda, ya, tipsnya mungkin lebih khusus lagi gitu. Lalu yang terakhir yaitu manfaatnya yang pasti yang utama adalah mengenalkan konsep buku. Itulah kenapa membacakan nyari itu berbeda dengan mendongeng. Membacakan nyari itu salah satu tahapannya adalah yang pertama harus ada bukunya, ya, harus ada buku yang dibaca, karena anak pun akan belajar untuk melihat bukunya dan akan mendengarkan. Nah, itu konsep buku. Ya, kalau mendongeng kan kita nggak perlu buku, tapi ketika kita membacakan nyari, maka yang diperlukan adalah konsep buku, sehingga anak tahu bahwa oh, ini adalah buku, begini cara memperlakukan buku gitu loh. Jadi itu orang tua tersayang. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan sih yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan ayah dan ibu tentang membacakan nyaring. Nah, jangan lupa juga bahwa sebenarnya membacakan nyaring ini tidak hanya untuk anak loh. Manfaatnya nggak cuma untuk anak, tapi ternyata manfaat membacakan buku ini ada juga manfaat untuk orang tua. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Ditunggu episode selanjutnya, ya. Oke, terima kasih ayah ibu yang sudah mendengarkan podcast sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi orang tua yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar sampai nanti kita Idul Fitri, ya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.